Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Hanifah Sama dengan NPM 2254403. Di sini saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Elvira Yanti dengan NPM 2250403. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dari Prodi Pendidikan Biologi. Kami di sini akan menjelaskan mengenai fiber optik dalam kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang arti dari fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Cahaya yang ada di dalam fiber optik sulit keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Serat optik umumnya digunakan dalam sistem telekomunikasi serta dalam pencahayaan, sensor, dan optik pencitraan. Efisien dari fiber optik ditentukan oleh kemurnian dari bahan penyusun gelas. Semakin murni bahan gelas, semakin sedikit cahaya yang diserap oleh fiber optik. Selanjutnya yaitu tentang struktur dasar dari sebuah fiber optik yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu core atau inti, yang kedua yaitu cladding atau kulit, dan yang terakhir yaitu buffer atau pelindung. Inti adalah sebuah batang silinder yang terbuat dari bahan dieelektrik atau bahan silika. Nah, inti diselubungi oleh lapisan material yang disebut dengan kulit yang terbuat dari bahan dieelektrik atau silika tanpa atau sedikit doping. Kulit memiliki jari-jari sekitar 125 sampai 400 mikrometer. Indeks biasanya besarnya sedikit lebih rendah dari walaupun cahaya merambat sepanjang inti serat tanpa lapisan material kulit, namun kulit memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai mengurangi ios hamburan pada permukaan dinding dan melindungi serat dari kontaminasi penyerapan permukaan, dan yang terakhir mengurangi cahaya yang loss dari inti ke udara sekitar, menambah kekuatan mekanis. Sekian. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari fiber optik. Yang pertama yaitu fiber bending atau tekukan serat. Tekukan serat yang terlalu berlebihan atau terlalu kecil dapat mengakibatkan bertambahnya optical loss. Yang kedua, cable bending atau tekukan kabel. Tekukan kabel pada saat instalasi harus dijaga agar tidak terlalu kecil, karena hal ini dapat merusak serat sehingga menambah optical loss. Yang ketiga yaitu tensile strength. Tensile strength yang berlebihan dapat merusak kabel atau serat. Yang keempat, crash atau tekanan yang berlebihan dapat mengakibatkan serat retak atau patah sehingga dapat menaikkan optical loss. Yang kelima yaitu impact. Impact adalah beban dengan berat yang tertentu dijatuhkan dan mengenai kabel optik. Berat beban yang berlebihan dapat mengakibatkan serat retak atau patah sehingga dapat menaikkan optical loss. Yang keenam yaitu kabel torsion. Torsi yang diberikan kepada kabel dapat merusak selubung kabel dan serat. Dan selanjutnya yaitu mode perambatannya, yaitu yang membutuhkan cahaya. Cahaya dapat merambat dalam serat optik melalui sejumlah lintasan yang berbeda. Lintasan cahaya yang berbeda-beda ini disebut dengan mode dari suatu serat optik. Ukuran diameter core, besarnya sudut datang, dan indeks biasa menentukan jumlah mode yang ada dalam suatu serat optik. Serat optik yang memiliki lebih dari satu mode disebut serat optik multimode. Serat optik yang hanya memiliki satu mode saja disebut serat optik single. Mode serat optik single mode memiliki ukuran core yang lebih kecil. Menjelaskan tentang manfaat. Yang ke-1 ada manfaat bagi lembaga kesehatan, yaitu bisa meningkatkan produksi alat kesehatan dalam negeri,
sebagai solusi dalam pengadaan alat kesehatan dengan harga yang jauh lebih murah dan terstandarisasi. Terus yang kedua ada bagi dokter atau perawat, bisa memajukan pelayanan medis dengan alat kesehatan dalam negeri yang berkualitas baik dan harga ekonomi. Terus ada sebagai alat yang compact dan ekonomis untuk praktek dokter rumah, dokter keluarga maupun tenaga medis keliling. Lalu ada membantu memudahkan rekam medis dan penanganan pasien di daerah pedalaman. Kemudian memudahkan tenaga medis untuk membawa perangkat saat melakukan puskesmas keliling. Dan ada yang ketiga bagi masyarakat, yaitu bisa menjangkau masyarakat Indonesia di daerah pendalaman untuk dapat memeriksakan kesehatan paru-paru dan penyakit pernapasan lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu penggunaan fiber optik. Yang pertamanya itu yaitu untuk menghubungkan antar komputer dalam suatu jaringan komputer. Dan yang kedua yaitu mempunyai kecepatan tinggi dalam akses dan transfer data. Dan yang ketiga yaitu perusahaan operator telekomunikasi lebih memilih kabel optik atau fiber optik ini. Dan yang terakhir itu yaitu serat optik tidak mengalami gangguan elektromagnetik karena kabel ini tidak terdapat arus listrik. Dan juga ada terdapat kelebihan dan kekurangan fiber optik. Kelebihan fiber optik yaitu yang pertama, memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 GB per detik. Dan yang kedua, dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. Yang ketiga, bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. Yang keempat, ukuran kabel sangat kecil dan fleksibel. Yang kelima, kabel ini memanfaatkan gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Dan yang keenam, fiber optik tidak mengandung aliran listrik seperti penggunaan sebelumnya, sehingga mencegah terjadinya kebakaran akibat korsleting. Dan yang terakhir, memiliki keamanan tinggi karena minim distorsi. Dan kekurangan dari fiber optik itu sendiri yaitu adalah biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya, membutuhkan sumber cahaya yang kuat, dan juga kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan transmisi cahaya. Aliran elektron dalam kabel tembaga menghasilkan medan magnet bahkan di luar kabel yang dapat menyebabkan interferensi elektromagnetik. Di sisi lain, cahaya yang bergerak melalui kabel optik selalu terkurung dalam serat sehingga kemungkinan interaksi dengan sinyal eksternal tidak ada. Satu lagi fitur menarik tentang kabel serat optik adalah bahwa setiap sinyal cahaya yang masuk dari samping memiliki peluang yang minim untuk masuk di sepanjang kabel. Dengan demikian, kabel serat optik memberikan keamanan data yang tinggi. Anda mungkin kagum setelah mengetahui bahwa serat optik pertama kali digunakan dalam endoskopi, bahkan sebelum digunakan dalam bidang telekomunikasi. Dalam telekomunikasi, gelombang digital ditransfer melalui kabel serat optik. Namun, pada kabel endoskopi, sinyal visual dalam bentuk analog ditransmisikan ke ujung lainnya. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, akhir kata. Wassalamualaikum